Saya sedikit akan membahas tentang bulan Safar. Kita berada pada bulan kedua dari urutan bulan di tahun Hijriah. Nama-nama bulan itu sudah ada, sudah paten disebut sebelum zaman Rasulullah SAW. Tetapi tahun-tahunnya sejak zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sampai zaman Rasulullah sendiri, bahkan sampai pertengahan kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, tahun-tahun yang digunakan oleh orang Islam itu berkaitan dengan kejadian besar yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Arab atau tokoh-tokoh bangsa Arab. Jadi bulannya tetap, urutan bulan tetap 12 bulan. Bulan pertama apa? Muharram, lalu Safar, lanjut Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulshawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ayo baleni. Kasawangane gak pati apal. Yen ngapunten nggih. Bulan-bulan tahun Hijriah itu menggunakan hitungan bulan Qamariyah berdasarkan putaran rembulan. Maka putaran bulan itu jumlah hari 360. Sedangkan putaran matahari atau bulan-bulan syamsiyah atau sebulan jenengan kenal dengan Masehi itu dengan menggunakan hitungan matahari, jumlah hari dalam satu tahun 365. Oke. Selisih karena tahun Qamari, bulan-bulan di tahun Qamar, bulan-bulan di Qamariyah itu paling sedikit hitungan dalam satu bulan adalah 29 hari, terbanyak 30 hari. Berbeda kalau bulan-bulan Syamsiyah tahun Masehi atau Miladiyah itu paling sedikit dalam satu bulan 28 hari, paling banyak 31 hari. Itulah selisihnya. Maka setiap 10 tahun akan selisih dalam 10 tahun itu selisih 50 hari. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua tertidur, ditidurkan oleh Allah 300 tahun atau 309 tahun. Yang benar mana? Semuanya benar. 300 itu menggunakan hitungan syamsiyah, sedangkan atau hitungan matahari, sedangkan 309 itu hitungan Qamariyah atau bulan. Bapak Ibu, jadi kalau jenengan itu punya bulan 3 sing kira dihafal.
satu bulan-bulan di hitungan tahun Masehi atau Miladiah, mulai Januari sampai Desember itu hafal mulai bayi. Tapi kalau tahun Islam yaitu tahun Hijriah dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Lalu Jawa, Jawa itu dimulai dari Suro terakhir besar. Perlu saya ingatkan kembali bahwasannya menurut para ulama, kenapa bulan-bulan Jawa itu identik dan hampir sama dengan penamaan di bulan tahun Hijriah. Karena yang menetapkan adalah pada zaman Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Oleh karena itu nama bulannya disandarkan dengan nama bulan Islam. Sebagaimana dimulai dari Suro. Kenapa Suro? Karena bulan Muharram itu ada satu nama, satu hari yang tidak boleh dilupakan oleh orang Islam, dan sejarah besar mengukir di hari itu, yaitu hari ke-10 yang disebut Asyura. Karena itu untuk mengingatkan, menegaskan bahwasanya terpenting di bulan Muharram adalah Asyura. Wong Jawa kangelan wis pokoke Suro. Lalu bulan kedua itu tidak ada kejadian penting, maka tetap namanya sama. Sofar. Nah, Sofar kan angel. Sapar. Lalu bulan ketiga Rabiul Awal, itu ada kejadian penting di agama ini, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir itu bahasanya adalah maulid, sedangkan yang dilahirkan adalah maulud. Maka untuk mengenang sosok yang dilahirkan yaitu Muhammad, maka bulan Rabiul Awal dinamai bulan Maulud. Angel maulud, mulut namanya. Langsung Rabiul Awal dilanjutkan dengan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Maka sebagaimana bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maka bulan Maulud ya gitu, tinggal saja nambahi Ba'da Maulud. Ngono lho. Ba'da Maulud. Lalu Jumadil Awal, Jumadil Akhir sama, tidak ada kejadian penting yang perlu diingat dengan serius. Maka tetap sama Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Cuma bedanya kalau Hijriah itu Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Nah, kira kan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab sama Rajab. Terus Sya'ban. Itu disebut ruwah, ada dua versi kata ulama. Ruwah itu adalah kata yang diambil dari kata ruwat. Ruwat itu adalah penyucian, pembersihan, tolak balak, tolak musibah. Karena diberi nama ruwah itu karena untuk menekankan pada jiwa orang Islam di tanah Jawa, bulan itu adalah bulan pembersihan diri, mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya awake di ruwat gitu. Versi kedua disebut ruwah itu karena kirim doa kepada para arwah. Kenapa? Ulama yang mandegani tanah Jawa, khususnya Wali Songo, itu terbanyak dari Tarim, dari Hadramaut, dari kota mati, Yaman. Dan di sana ada tradisi kalau bulan Sya'ban itu adalah haul Nabi Hud alaihissalam. Kirim doanya kepada Nabi Hud alaihissalam. Karena itu dibersamakan
Itu kirim para arwah kepada leluhur-leluhur sebagai bentuk terima kasih kita kepada para leluhur dan syukur kita kepada Allah, maka disebut kirim donga nangone arwah, disebut ruwah. Nah, kemudian bulan yang ke-9. Bulan ke-9 itu disebut apa? Ramadan. Wong Jawa disebut bulan puasa karena 1 bulan penuh di bulan Ramadan adalah kewajiban puasa. Harusnya sing Jawa tur Islam itu ndak ada yang ndak puasa. Nyatane oke. Itu berarti duduk bulan puasa. Nah, itu hebatnya ulama Jawa dulu gitu. Di tanah air kita itu. Kemudian Syawal sama. Syawal sebenarnya. Tapi kita angel loh nyebutin apa? Syawal. Padahal 4 makna itu beda. Siji Syawal itu artinya meningkat. Syawal itu munda. Nek Syawal tanpa syiddah itu urunge bantal. Nek Sual itu katok. Nek soal itu pertanyaan. Itu bahasa Arab. Kemudian bulan ke-11 orang Jawa menyebut bulan Selo. Kenapa disebut bulan Selo? Karena diapit dengan 2 hari raya, yaitu 2 hari raya, 1 Idul Fitri pada bulan Syawal, Idul Adha pada bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulqa'dah disebut bulan Selo. Selo ini rong riyo, ngono lho. Terus selanjutnya bulan ke-12 orang Jawa ngarani bulan besar. Kenapa? Saat itu adalah hari raya perayaan seluruh dunia, pertemuan akbar pada saat ibadah haji di Baitullah. Ngoyo ngono Pak. Makanya kula jenengan kalau mau belajar sejarah dan mau mendengarkan petuah, kita tidak akan pernah merasa benar saat ini, benar sendiri saat ini, dan kita tidak akan membuat acara-acara diri kecuali mengikuti jejak para ulama. Makanya betul, man ahya dzikral alim in asa sa'idan wa imata mata syahidan. Siapa yang mengingat jasa orang-orang alim, sejarah kehidupan orang-orang masa lalu yang hebat di kehidupannya, maka jika dia hidup, dia masih hidup, maka orang ini akan mengalami kehidupan yang penuh dengan keberuntungan. Dan dia jika mati, matinya itu disebut sebagai pejuang, mati jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya ngoten hebate kula jenengan ini. Bapak Ibu, selanjutnya fokus kita bahas tentang bulan apa? Safar. Safar ini artinya sepi. Safar itu artinya sepi, kosong, sunyi. Kenapa disebut sepi? Kenapa disebut kosong, sunyi? Ulama besar Ibnu Katsir atau Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ad-Dimishqi atau yang terkenal disebut Ibnu Katsir itu menuturkan dalam tafsirnya, Safar itu sumia bidzalik lihuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Kata beliau, apa artinya? Disebut Safar, diberi nama Safar atau sepi itu karena di bulan kedua ini tradisi orang Arab setelah 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada larangan besar untuk perang, dosa besar ketika perang.
gencatan senjata, maka pada masuk bulan Safar mereka yang telah mempersiapkan sambil ngempet selama kira 3 bulan, maka mereka berduyun-duyun keluar rumahnya untuk berperang, mengosongkan rumahnya. Sebagian mereka musafir bepergian, maka rumah orang Arab di bulan Safar niku kosong, sepi dari penghuni. Itulah disebut bulan Safar. Pun paham nggih? Nah, terus nyuwun ngapunten, yang terjadi di zaman jahiliyah, bulan Safar itu disebut sebagai bulan sial. Nah, wong Jawa ya cek ana sing ngono iku. Kula jenengan kadang-kadang ya katut. Bulan Safar itu bulan sial. Mitosnya begitu. Nyatanya bulan Safar kapate ana duwe gawe. Kita boten. Maka beberapa orang WA saya, bagaimana Ustadz kalau saya punya hajat pada bulan Safar, tapi kata mbah-mbah tidak boleh. Kula jawab, oh bagus, jenengan kalau bisa hajatannya ya pas bulan Safar ini aja. Kenapa Ustadz? Karena kapate ana wong duwe gawe, engko sampean buwane oleh akeh. Nah iso pas ngetokno buwan niku ya tanggal ning sore tanggal 15 sadurunge enteke bayarane wong. Terus hari apa? Hari Minggu. Wayahe wong prei. Ngono lho. Lihat, saya sarankan begitu betul. Kenapa? Ya ngapunten, Rasulullah itu menyangkal dan juga membuktikan dengan perilaku beliau dan keluarga beliau kalau bulan Safar itu bulan netral. Ulama menyebutnya justru sebagai Safarul Khair, bulan yang baik. Semua bulan di Islam ini netral, tidak berpengaruh mana itu bulan sial, bulan beruntung, tidak ada. Hanya saja diberikan level bulan yang lebih afdol sebagai penghulu semua bulan adalah bulan Ramadan. Dan ada 4 bulan suci atau bulan yang dihormati, yaitu Ashhurul Hurum. Bulan apa? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Sedangkan bulan sial tidak ada. Maka Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu bulan Safar. Ya Pak? Rasulullah mantu yang kondang, mantunya yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Rasulullah, dinikahkan dengan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, itu juga pada bulan Safar. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah beserta para sahabat muhajirin itu juga pada bulan Safar, bukan Muharram. Muharram itu karena diletakkan bulan pertama saja di tahun Hijriah. Apalagi perang besar, perang yang pasukan terbesar melibatkan muslim dan kafir yang tumplek-blek geden-geden, namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada bulan Safar, kemenangan terletak pada pasukan muslimin. Perang pertama, perang Abwa, itu juga pada bulan Safar. Maka kejadian di bulan Safar itu yang ngapunten bukan bulan sial. Maka penjenengan dihapus mitos ini. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Rasulullah, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Kata Rasul, tidak ada adwa. Adwa ini kenapa? Adwa itu tidak ada wabah penyakit yang menyebar dengan sendirinya tanpa melalui proses sebelumnya dengan seizin Allah. Tadi gak ono Covid nular dhewe ku gak ono.
Covid nular itu karena satu dikehendaki Allah, yang kedua melalui proses sebelumnya. Apa? Orang yang sudah menderita didekati, berinteraksi dengan yang sehat. Terus kemudian yang sehat ini punya sesuatu yang sama, yang layak untuk ditempati oleh wabah ini. Maka Rasulullah menganjurkan jika ada wabah menyebar itu bagaimana kata Rasul? Wa firru minal majdum kama tafirru minal asad. Kalau ada musibah, kalau ada wabah, itu anjuran Kanjeng Nabi, Pak. Nggih. Tuh. Kalau ada wabah menular, kalau waktu zaman Rasulullah namanya penyakit judam. Judam itu apa, lepra. Lepra itu apa? Nah, buduk merotoli loh. Oke. Oke. Kalau ada penyakit lepra kata Rasulullah, menjauhlah dari wabah penyakit lepra sebagaimana kamu menjauhi seekor singa. Ngono lho, Pak. Jadi kalau jenengan misalnya menjaga dengan prokes, dengan protokol kesehatan, itu dalam rangka kita menjauh anjuran Kanjeng Nabi. Sapa roh ya Mbak itu satu wadah podo tipene karo sing menderita.